Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Jun. Nah, kali ini gue kedatangan bintang tamu nih. Kita masih saudara, kita masih keluarga, dan kita masih kerabat ya. Kerabat dekat maupun kerabat jauh, kita masih sama-sama keluarga. Inilah dia, Vidi Aldiano. Halo. Jadi maaf ya sebelumnya di sini saya kan masih agak kaku gitu kan ngomong bahasa Indonesianya. Jadi agak campur-campur bahasa Indonesianya lah ya. Iya, iya. Kita di sini ngobrol aja, ngobrol, Oh, iya. relax. Terserah gitu kan, lu pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, asal jangan bahasa binatang karena bahasa binatang gue gak ngerti. Iya, Oke. iya. Perkenalkan nama saya Vidi Andilau ya. Kenapa harus Vidi Andilau gitu kan? Karena apakah Vidi Andilau itu adalah, kan Vidi setahu gue ini ya, Vidi Aldiano penyanyi dan Andilau itu pemain kungfu. Jadi perpaduan antara penyanyi sama pemain kungfu gitu. Makanya disebut Vidi Andilau. Oke. Mungkin pertama nama Vidi itu nama panggung ya. Set, nama panggung keren gitu keren loh. keren. Terus sudah lama kan dari awal pertama itu Vidi itu kan singkatan dari nama asli. Nama asli dari nama yang pertama sama nama yang akhir gitu loh. Oh iya. Ya, mungkin di skip aja ya nama aslinya. Terus Iya. masalah Andilau dari pas PKL ya kan ada satu orang yang mungkin menganggap saya tuh mirip Oh sama iya. aktor-aktor luar lah gitu Oh, yang iya. namanya Aktor-aktor kungfu Andilau. gitu, Iya, Andilau. Iya, iya, iya. Andilau Ngerti. namanya. Andilau. Iya, iya. Oke, Vildi. Vidi, kalau boleh tahu akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Mungkin sebelumnya kan tahu lah ya, lagi musim corona ya kan. Iya, iya, benar. Iya. Musim pandemi kayak gini susah Sebelumnya banget. saya kerja baru setahun sih ya kan, baru lulus sekolah. Iya. Terus tahu-tahu kan waktu itu ada corona, terus disuruh lockdown. Lumayan ya kan, nyampe 8 bulan lockdown gak kerja. Mungkin baru kemarin-kemarin sih baru mulai kerja lagi. Oh, baru mulai kerja. Ya. Nah, selama 8 bulan ini, kan sekarang ini lagi ada pandemi nih ya, lagi ada COVID-19 ini ya. Sama gue juga dampaknya kena ke gue juga gitu kan, banyak pengurangan di tempat kerja gue. Nah, selama 8 bulan itu, kegiatan lu itu apa gitu di luar jam kerja? Oh, jadi mungkin gini, awalnya saya kan kerja di Jakarta ya kan. Merantau lah, merantau. Terus Iya. waktu mulai pandemi terus lockdown itu pulang kampung. Mungkin di Jakarta juga nggak ada kerjaan ya kan, ngapain lagi. Ya saya memutuskan buat pulang kampung gitu loh. Pulang Iya, kampung. pulang Jadi, kampung. iya, selama 8 bulan itu lu pulang kampung ke rumah gitu kan. Terus lu entah apa yang lu ngelakuin gitu kan, namanya kita pulang kampung gitu kan, pasti kita bakal main-main sama temen, entah kemana gitu kan, ya hangout gitu kan. Mungkin selama 8 bulan itu lu manfaatin buat berlibur juga gitu kan, iya kan, gitu ya. Oke, Vidi, denger-denger nih, denger-denger, Iya. denger-denger bukan denger-denger, Ki, kita kan sekamar kosan ya. Itu Kita, mungkin salah satunya. ya kita kan sekamar kosan nih. Setahu gua gitu kan, hobi lu itu main Mobile Legend gitu kan, main game gitu kan. Nah, apa sih yang lu dapat dari Mobile Legend itu apa sih? Mungkin kalau buat Mobile Legend nggak terlalu sih ya. Cuman buat ngilangin jenuh aja kalau pulang kerja, terus nggak ada kerjaan lain kan, buat sebelum kita istirahat tidur sambil main game dulu. Ya salah satunya sih gara-gara jomblo. Buset, Jomblo loh. jomblo. Ayo, Tar dulu. Oh, iya, iya. Bukan jomblo ini. Lebih jelasnya sih single. Kan kalau jomblo itu tidak laku lah ya. Oh iya. Single itu mungkin masih laku, cuman masih cari-cari yang agak lebih cocok lah ya. Oh iya. Single itu satu. Iya. Nah, kalau parent apa jadinya? Single parent. Nggak jelas. Duda dong lu. Duda dong itu namanya. Aduh. Ah, Bisa ada sini abang. di Mobile Legend lu sering pakai hero apa sih? Hero apa yang lu pakai di Mobile Legend itu? Buat kalian ya, saya Nah. nih player tank. Oh, iya. Jangan selalu salahkan tank kalau di mana war terus permainan kalah gitu loh.
seru sih. Iya. Awalnya gara-gara pernah main hero assassin, cuman kesel juga gitu lihat tank kayak gitu. Padahal masalah-masalah game itu kekompakan sebenarnya. Iya. Iya sih. Setahu gua tank itu adalah pemain terdepan gitu kan lah, player terdepan itu modelnya itu kayak defender gitu kan. Defender, Betul, defender betul. setelah defender, terus selain defender jadi juga attacker juga kan. Ya, kalau kalau menurut gua sih gitu tank kan, ya kan. Nah. Tadi masalah-masalah asmara nih. Oke Oh nih ya, masalah-masalah masalah asmara asmara nih. nih. Oke. Denger-denger lu lu pernah ngerasain kejadian pahit gitu sama asmara lu itu. Anjay. Boleh di-share nih. Boleh di-share di podcast Jun gitu kan. Kita ngobrol santai aja sampai ngerokok juga nggak apa-apa. Lu sambil minum juga nggak apa-apa, boleh boleh aja. Mana ini belum disiapin minumannya? Ya Aduh, itu. nawarin tapi nggak ada No, minumannya ada ini. minum air ikan. Adanya ikan cupang tuh, ada air ikan cupang. Oke. Jadi gimana no? Coba Iya, ceritain soal asmara lu gitu yang katanya ngenes banget anjir. anjir. Oke, sebenarnya sih ini privasi ya. Tapi ya gimana lagi ngobrol-ngobrol sama teman ini, teman kosan. Kita satu kosan guys gitu Nah, guys. Oke. jadi sih pertama dari cerita dari awal aja. Kita pacaran mulai dari waktu kelas 2 apa kelas 3 ya? Kelas 3 SMK. Buset, Iya. kelas 3 SMK. Oke. Di situ mulai pendekatan gitu ya kan. Cari suasana gitu loh buat mendapatkan hatinya. Oh, jadi Lalu, lu di saat itu, di saat kelas 3 SMK, lu itu berjuang gitu kan, berjuang untuk mendapatkan hatinya si dia gitu kan. Iya. Next. terus mungkin tujuannya sekarang masalah asmara yang apa sih tadi namanya? Asmara yang ngenes banget gitu kan. Asmara yang ngenes. Langsung jelasin saja sih. Bukan gara-gara namanya gagal nikah. Salut gagal nikah. Buset, gagal nikah anjir. Ngenes banget ya. Dalam cep. Anjir. Fuck ya. Saya ceritain nih dari pertama udah ada perjanjian kan dari pertama hubungan, terus dari kita mulai bersama lah buat berjanji gitu. Salut berjanji. Berjanji udah kayak ini anjir, udah kayak apa namanya? Udah kayak pernikahan dini di atas materai tapi nggak jadi. Awalnya sudah apa namanya udah mulai apa ya? Pakai Sunda nih, pakai Sunda. Oh, bebas. pakai Sunda, oke. Gua bisa bahasa Sunda, Nah, bahasa Medan, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, asal jangan bahasa binatang gua nggak bisa. soalnya agak kaku juga ngobrolnya. Slow. Kita di sini ngobrol layaknya kita berkomunikasi sebagai temen aja gitu kan. Lu ngerokok bebas. Ya, benar. Bawa enjoy Yaudah aja, lah, bawa ngerokok enjoy. dulu nih. Oke. dulu. Sebat dulu, sebat. Sebat dulu. Sebat, Sebat. biar enak. Lanjut ceritanya. Oke. Langsung aja kita hubungan sudah 2 tahun ya, 2 tahun. Terus di situ bukan pernah, awal pertama ketemu orang tuanya. Terus saya ditanya sih sebenarnya sama orang tuanya, sebenarnya mau serius apa enggak gitu sama anak bapak gitu loh. Nah di situ kan posisi saya kan belum kerja juga, baru lulus sekolah, masih nyari-nyari. Mungkin di situ saya belum menyiapkan lah ya. Tapi Iyalah. di hati emang udah siap, udah ini. Cuman Udah siap. dari pertanyaan orang tuanya yang bikin saya nggak enak tuh dari jarak 1 tahun habis sekolah udah target nikah. Makanya dari situ saya mulai berpikir nyari-nyari kerja gitu loh. Enggak, maksudnya dari kelas 3 SMK itu maksudnya jarak 1 tahun dia udah minta nikah gitu. Iya, Berarti udah keluar SMK,
1 tahun jaraknya dia udah minta nikah langsung? Iya, minta nikah Apa orang keluar tuanya. sekolah langsung nikah, minta nikah apa gimana itu? Enggak, mungkin sebenarnya sih emang kayak gitu juga awalnya. Ya kan nikah juga butuh persiapan, butuh persiapan ke depannya gitu, persiapkan masa depan. Bukan masalah masa depan doang. Kalau menurut gua ya nikah itu Ya, kita itu perlu persiapan mental, nah, finansial, sama tingkat kedewasaan kita nih. Nah, jadi apa ya namanya ya, nikah itu nggak sembarangan gitu kan. Nikah itu 1 kali untuk seumur hidup. Itu kalau menurut gua gitu kan. Belum tentu menurut orang lain gitu. Jadi setiap orang punya persepsi masing-masing. Next lanjut. dulu lepas lepas. Oh, Jadi kurang lupa. Slow, terdengar. slow, slow. Slow. Jadi grogi nih ditanya sama teman Ya. sendiri, padahal kalau ngobrol udah kayak Iya, anjing sama kucing, iya, anjing sama kucing, iya. anjing sama kucing. Slow, slow, slow. Jadi ya seperti yang diceritakan juga nih namanya Mic-nya sekarang pakai. mungkin sekarang lebih jelasnya ganti nama ya Iya. dari Luxury Jadi Junita ya. jadi Junita Ya, ya. jangan lupa lo subscribe semuanya ya, Junita. Jadi apa yang dijelaskan sama Bang Juni itu benar sekali emang. Nah dari situ mungkin saya berpikir gimana gitu berputar pikiran lah. Bukan berputar Apa pikiran. namanya? Kalau lu berputar pikiran nanti kepala lu muter. Berputar otak. Nah, Memutar otak. Putar Iya. otak. Nah, gitu. Agak kaku nih. Sorry. Slow aja, slow. Terus ada yang bikin gak enak juga dari orang tua saya. Orang tua. Kenapa dengan Nah, orang tua? orang tua saya sih sebenarnya nggak terlalu mengizinkan kalau jarak tahun habis lulus sekolah kan masih terlalu dini lah ya kalau kalau untuk zaman sekarang. Iya, kalau untuk saya sekarang itu rata-rata menikah itu kalau kata gue sih di antara umur 25 ke atas. Soalnya kebanyakan kalau pernikahan dini di zaman sekarang cuman berumur 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Ini bukan gua ngejudge pernikahan dini ya, cuman emang faktanya begitu, teman-teman gua banyak yang cerai ya karena persiapan, nggak ada persiapan gitu kan. Lanjut dong, lanjut slow, slow. Oh iya. Lanjut dong, lanjut. Slow. Terus di situ juga bimbang, soalnya disuruh kuliah juga kan banyak-banyak lah cita-cita yang harus diwujudkan gitu loh. Dari pertama lulus sekolah kan sebelumnya ikut organisasi juga buat apa namanya pengalaman nantilah buat kedepannya gitu. Tadinya mau Organisasi apa nih? Organisasi apa nih? organisasi pramuka. Weh, pramuka, tepuk Iya. pramuka. Gitu lah. Pramuka, pramuki, pramuka, pramudi, pramuka tara mandi. Emang kalau lagi kemah jarang mandi Iya, itu benar-benar. kalau Emang pramuka. jadi antara kulit sama baju kan sama-sama coklat. Nggak bisa ngebedain tuh mana daki, mana seragam. Mana warna bajunya gitu loh. Aduh bisa aja nih bang ya. Iya. Oke lanjut. Di situ mungkin saya memutuskan buat bekerja ya. Salahnya saya tuh dari awal malah lebih mengikuti omongan orang tua si doinya gitu loh. Jadi saya kurang apa namanya memperhatikan omongan orang tua. Jadi memutuskan kerja, terus gak berapa lama dapat kerja di Jakarta. Nah itu mulailah nabung buat persiapkan lah gitu. Iya. Ya, Oh, persiapan. Jadi setelah lu kerja, lu nabung, persiapan buat nikah gitu kan. Persiapan modal, terus menyiapin mental juga. And finally, lu sama ceweknya itu jadi nikah apa kagak? kan dari judulnya juga kan ngenes ya, kagak jadi lah. Gila kali kalau jadi. Nah, Bakal jadi ngenes Di, dong. di saat itu gua bayangin kan, gua juga pernah gitu di fase kayak lu gitu. Gua tau lah. Apa yang lu lakuin? Apakah depresi pengen bunuh diri atau gimana tuh yang lu lakuin tuh dulu? Mungkin kalau depresi ya, cuman gak berlebihan sih ya. Soalnya kan dari awal mungkin gara-gara
gara-gara gagal itu gara-gara emang mungkin gak terlalu nurut apa kata-kata orang tua ya. Nah dari situ jarak setahun kan dapat kerja, terus gua tuh ngajak orang tua buat nemuin orang tua si doinya gitu. Mas, mic-nya tolong dideketin, jangan Oh gini-gini. iya. Sorry, soalnya alat gue belum canggih-canggih banget. Oh iya bener Gue bener. masih Sorry. pemula, gue masih newbie. Nah, sorry ya, ini kita ngadain juga ya kan baru ini. Sorry, gue masih Sorry. newbie. Oke, makanya dukung dong. Subscribe, like-nya nih. Luxury. Sorry itu yang ngomong ya Junitanya. Next. Nah dari situ mungkin saya habis kerja tuh kan pulang kampung ya buat mempersiapkan main apa silaturahmi sama orang tua doinya. Nah di situ ngobrol terus ada nyangkut pautnya sama omongan yang dari orang tuanya gitu, mau memastikan apa benar apa enggak gitu loh yang yang dibilangin sama orang tuanya. Nah dari situ mungkin fix ya mau tunangan. Nah dari situ baru pertama nemuin orang tua sama orang tua doinya gitu. Iya. Nah di situ udah ada bukan perjanjian bukan perjanjian namanya Apa? perjanjian Apa? apa Bukan grogi perjanjian, juga. maksudnya bukan perjanjian kayak mana gitu kan? Lu nih dari tunangan itu. Udah ada niat maksudnya udah ada niat gitu loh. Berarti udah ada niatan untuk ke langkah berikutnya, pernikahan gitu. Dari situ Yeah. mungkin udah ada niat, terus jarak sebulan mau menentukan tunangan. Waktu itu habis lebaran tahun 2019 kalau nggak salah. Oh 2019. Iya 2019. Nah, waktu itu kalau nggak salah 2019 gue masih jadi malaikat. Anjing mimi peri gue anjing. Oke lanjut aja. Ya terus Dari situ saya mungkin pulang lagi ya buat mempersiapkan. Nah dari situ datang lagi ke rumahnya, nanya lagi. Dari situ kok ada perasaan yang berbeda gitu loh dari hati. Pas nyampe ke rumah tuh dari orang tua sama si doinya malah bukan menolak sih namanya, malah meminta langsung aja nikah gitu. Jadi nggak ada tunangan gitu. Oh jadi dia pengennya langsung gitu kan, nggak ada Langsung. tahap tunangan gitu kan. Dia pokoknya Iya. jadinya tekdung lah langsung gitu, Nah. tekdung lalala gitu kan lah, ya kan? Iya bener kalau kata zaman anak-anak alay mah tekdung. Iya, tekdung. Iya, tekdung. Terus Di situ mungkin mengiyakan aja ya, mungkin ada niatnya bulan kalau nikah tuh tahun 2000. Nah di situ tahun 2000 ada niat buat nikah, buat niat buat nikah 2000 ya. tahun Next. 2020. Oh iya 2020. Oke, berarti setahun maksudnya ya setahun ke belakang lah ya. Sekarang 2021, setahun ke belakang berarti ya. Nah, terus gak jadi sebenarnya. Dia minta mundur waktu lagi buat mempersiapkan lagi gitulah ya. Mempersiapkan lagi. Jadi mundur. Dari situ dia kayak berasa gak ada hati lagi sama saya gitu sama gua. Ngerti. Ya, gitu. Terus dari situ dia ngegantung aja selama seminggu nggak ada kabar. Ghosting ada kabar. Jadi intinya begini. Jadi intinya mungkin karena dia pengen mundur waktu terus gitu kan. Hingga akhirnya lu kan istilahnya cowok itu butuh kepastian kan. Pastinya kalau cowok itu menurut gua butuh kepastian. Dan si ceweknya mundur terus. Nah, ada sebab di belakangnya. Apa lu udah tahu itu sebab di belakangnya apa gitu? Oke, untuk masalah itu sih dari orang tuanya. Orang tuanya udah ngejodohin sama yang lain atau maybe ada dia punya planning untuk
mengajar karirnya, kuliah dulu kah, pendidikannya apa gimana tuh? Eh, kalau dari orang tua sih sebenarnya emang gara-gara ikut-ikut zaman dahulu kala kali ya, zaman-zaman purba mungkin. Jadi sering nanya-nanya sama orang pinter gitu loh. Wow, Nanya-nanya sama orang this pinter. is amazing. Nanya-nanya orang pinter berarti masih masih apa namanya? Masih terdoktrin, Ya, masih terdoktrin sama pikiran-pikiran zaman bahula. Kalau 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 kata dulu zaman dulunya itu zaman zaman dulu gitu kan ya. iya zaman dulu. Oh iya iya ngerti ngerti. Terus Nah, kalah gimana lagi? terus kan penasaran juga kan lagi di Jakarta, terus di ghosting ya kan. Saya maksain pulang itu waktu kerja, pasti kepikiran ya, udah minggu di ghosting, biasanya chatting, video call gitu. Iya iya. Ngasih saling-saling ngasih kabar, Alright. tahu-tahu ngeblok WA, ngeblok Facebook. Nah, Hmm. memutuskan buat balik kampung. Cuman saya nggak langsung ke rumahnya. Saya tahu kalau dia tuh kan lagi kerja juga. Oh, kalau Nah, dia kerja pabrik apa gimana tuh? kerja di pabrik. Yes, tahu Iya. gua sih Subang cewek pabrik semua Iya. sih. Nah, tahu gua pulang kerja tuh dia sekitar jam 4 lah ya, jam 4. Nah, sebelum ke rumahnya tuh kan ada lapangan. Nah, di situ gua nungguin sampai ya benar-benar lewat itu kelihatan lewat. Nah, dari situ udah ya kelihatan jauh tuh ya, dari jauh tuh udah datang. Terus ketemu di situ, cuman dia agak kayak ngebut gitu, takutnya apa namanya? Takut dibegal kali ya. Oh, Takut dibegal. Enggak lah. oke oke. Itu takut apa namanya kalau merasa bersalah lah ya. Oh, iya. Oke. Mungkin. Iya. Jadi intinya lu gagal sama dia itu ya mungkin bukan jodoh lu gitu kan. Terus apa namanya? Lu gitu kan dari pengalaman yang lu laluin sekarang jadiin pembelajaran buat lu lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Terus eh lu juga jadiin motivasi bahwa lu bisa kok tanpa dia gitu kan. Lu bisa nyari yang terbaik lagi gitu kan. Ya kan? So, cewek itu sekarang itu 1000 banding 1 antara cowok gitu kan. Banyak gitu kan. Ya slowly gitu kan. Lu masih muda gitu kan. Lu puas-puasin main, puas-puasin kemana ke gitu kan. Jangan terlalu berpikiran soal asmara. Oke. Kepotong dulu ya. Iya. Sebenarnya sih bukan apa ya namanya? Nyesel sama ceweknya. Nyesel sama apa? Pikiran gua yang dulu gara-gara gak nurut sama orang tua gitu loh, ngelanjutin karir, ngelanjutin Iya. sekolah. Oke, berarti sekarang udah kerasa Itu ya. yang bukan sama ceweknya, bukan. Oke. Tuh. Oke. Terima kasih nih. Gua malam ini, hari ini, detik ini, jam ini gua kedatangan Vidialdiano dan gua bisa ngobrol sama dia gitu kan. Vidiandilau. Gue seneng banget gitu kan berbagi cerita dengan lu. Gue seneng banget gitu Ya, malam ini gitu kan. bener. Ya kan. Jangan lupa semuanya gitu kan. Like, subscribe, Junita Hai gitu kan. Nanti gue bakal Oke, jangan lupa. bikin podcast ini bersama teman-teman gue gitu kan. Belajar dari pengalaman mereka, ambil positifnya, buang negatifnya gitu kan. Lu emang tayangan ini gak berkualitas. Tapi di setiap tayangan itu pasti ada sebuah pembelajaran. Di setiap obrolan itu pasti ada hikmah yang bakal lu dapatin. Oke? Terima kasih semuanya. Terima kasih Vidiandilau. Oke, terima kasih lagi buat Bang Joni. Iya. Iya. Nanti promoin ya YouTube gue ya. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junitai pamit.